Teman-teman mungkin di antara kita suka berpikir, kenapa sih mesti pusing mikirin dolar? Biar aja, dolar itu urusan bank, urusan para pejabat, urusan Pak Prabowo. Toh kita belanja ke warung dekat rumah pakai rupiah, kita belanja ke minimarket pakai rupiah, kita belanja bensin pun pakai rupiah. Tapi kenyataannya setiap kali kita mendengar kabar dolar meroket, rupiah melemah, yang langsung terdampak adalah dapur rumah kita. Hari ini dolar sudah nyaris tembus Rp18.000 per US dollar. Artinya bahwa dulu yang barang bisa dibeli dengan $1 hanya Rp14.000, sekarang harus dibayar dengan Rp18.000. Artinya ada nilai yang turun dan ada harga barang yang naik yang harus kita bayarkan. Dan ngerinya Indonesia ini banyak mengandalkan barang impor. Kacang kedelai, bahan baku tempe tahu yang kita makan setiap hari itu impor. BBM itu impor. Kemudian gandum impor. Barang-barang elektronik apalagi itu impor. Banyak barang-barang baik itu bahan baku ataupun barang jadi yang ternyata kita impor dari luar negeri dan semua harus dibayar dengan dolar. Apalagi kemudian ini yang paling mengerikan. Utang Indonesia pun harus dibayar dengan dolar. Dan hari ini utang Indonesia hampir tembus 10.000 triliun rupiah. Dan karena dibayar dengan dolar, maka otomatis pembayarannya pun dalam APBN kembali bertambah. Hampir 37% APBN Indonesia habis dipakai untuk membayar utang luar negeri bunga dengan pokok cicilannya. Dan ini berarti bahwa anggaran belanja negara untuk kepentingan rakyat seperti pembangunan itu pun akan berkurang karena sebagian besar harus dibayar untuk membayar bunga utang dan pokok utangnya yang semua di dalam dolar. Jadi kata siapa bahwa kenaikan dolar itu nggak berdampak buat kita rakyat kecil. Ini berdampak banget. Dan juga kita melihat penyebabnya adalah bahwa hari ini kita mengandalkan utang luar negeri yang semua dibayar dengan dolar. Kita juga banyak mengandalkan impor yang mesti dibayar dengan dolar juga. Dan kita hanya bergantung kepada mata uang dolar. Dan semua bukan kebetulan, tapi ada desain yang dibuat oleh negara-negara besar untuk terus melemahkan negara-negara dunia ketiga, negara berkembang agar mereka terperangkap dalam jerat utang dan terperangkap dengan permainan dolar yang dibuat oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu teman-teman semua, kita mestinya sebagai bangsa yang besar, apalagi umat muslim, negeri yang ada 50 negara, kemudian jumlah umatnya hampir 2 miliar, kita mesti kemudian berpikir langkah apa yang mesti dilakukan. Pertama adalah membangun kemandirian, bahwa kaum muslimin termasuk Indonesia harus menjadi negara yang mandiri. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, mestinya kita bisa mandiri, tidak mengandalkan impor dari luar negeri. Dan yang kedua, kita harus punya mata uang yang kuat. Dan sebetulnya Islam sudah mengajarkan dan sudah memiliki sistem mata uang yang kuat, yaitu adalah dinar dan dirham. Mata uang yang berbasis emas dan perak yang nilainya relatif stabil, kuat, dan tidak bisa dipermainkan oleh bangsa lain. Kalau kita kembali kaum muslimin kepada ekonomi yang mandiri yang dibangun dengan syariat Islam, menggunakan mata uang dinar dan dirham, maka kita akan menjadi sebuah negara yang kuat dan umat Islam menjadi umat yang kuat pula. Bukan umat yang bergantung kepada mata uang asing dan apalagi bergantung kepada utang luar negeri dan bergantung kepada produk impor yang semua menjadi alat penjajahan di tanah air.